Sukaraja yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekcam yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Gunung Gelis beserta staf yang saya hormati, Ketua LPM Desa Gunung Gelis yang saya hormati, para ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat dan ibu-ibu kader PKK, Pak Uda Kosiatu serta MUI. Kelihatannya MUI belum kelihatan, padahal desa itu sengaja mengundang MUI. Yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin yang sama-sama hadir pada acara Musdes Desa Gunung Gelis tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua BPD, yang ketiga sambutan Kepala Desa Gunung Gelis, yang keempat sambutan camat atau yang mewakili, yang selanjutnya laporan realisasi semester 1 dan rencana semester 2, pembentukan tim penyusun RKP, produk stunting oleh pendamping desa atau PLD dan bidan desa, dan sekaligus Musdes ketahanan pangan. Jadi cek bahasa orang Gunung Gelis sekali nembak perempat KB gitu. Jadi dulu patah lamun kurang ayu itu kejo gitu. Itu sebagai susunan acara untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan Ketua BPD. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka banyak ini musyawarah desa, kemudian nanti arahan-arahan Pak Haji karena tadi yang diajak SPT, tapi kebiasaan di Gunung Gelis sekaligus rupanya bisa Allah kejo gitu. Kemudian kami atas nama lembaga BPD yang ada di Gunung Gelis mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk melaksanakan program-program yang akan datang tahun 2023. Yaitu silahkan Bapak Ibu rencanakan, usulkan kepada pemerintahan desa, nanti akan dimusyawarahkan, nanti akan diputuskan. Soalnya apa? Pemerintah desa juga, apalagi kecamatan, tidak tahu kebutuhan masyarakat yang ada di masyarakat, kecuali yang Bapak RT RW yang tahu yang ada di lokasi. Silahkan nanti usulkan, nanti dimusyawarahkan, nanti diputuskan. Terakhir aing ngusulkeun hayang lomba rame lagi hana. Itu himbauan dari kami, nanti akan dimusyawarahkan, akan ditetapkan berapa kebutuhan di Desa Gunung Gelis, berapa biayanya nanti akan disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kalau dikatakan evaluasi realisasi pembangunan selama ini
ada laporan yang bukan-bukan, yang mungkin Pak sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat pemerintahan desa melaksanakan pembangunan selama semester 1 ya Pak ya. Semester 1 alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya mudah-mudahan ke depannya juga. Kalau namanya kendala banyak, yang penting jangan sampai ada masalah. Nanti kalau ada kekurangan wajar lah, minta dimaafkan selama itu bisa diselesaikan. Nah, barangkali itulah nanti kami akan tidak panjang lebar, nanti yang lebih panjang nanti akan diarahkan oleh Bapak Sekam atau Bapak Kepala Desa. Dan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu untuk menjelang tahun anggaran 2023 semangat lah. Jangan melihat sana sini, yang penting tupoksi kita terutama Pak RT yang tahu di lapangan yang penting aman dan tertib, tidak ada masalah apa-apa, kecuali ya mungkin kalau masalah dari luar itu karena kita betul jalur alternatif, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menertibkan dan bisa mengamankan. Alhamdulillah selama ini kami tidak mendengar yang menjadi masalah pemerintahan. Barangkali itulah sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema acara musdes ini adalah realisasi kegiatan yang sudah dilakukan di semester 1. Apabila bagi bapak-bapak RT yang sudah melaksanakan kegiatan di semester 1 yang mungkin kemarin semester 1 itu dilaksanakan di Pabambon, di kampung Bambon, di kampung Nyalitung ya, buat bapak RT tolong diperhatikan perawatannya ke depan gitu ya, karena kita tidak akan terus-menerus menindaklanjuti wilayah-wilayah yang sudah kita kerjakan. Kemungkinan wilayah-wilayah yang lain butuh juga untuk pembangunan di tahun berikutnya, yang mudah-mudahan minimal 5-6 tahun itu masih bertahan apa yang sudah kita kerjakan bersama. Dan kepada bapak-bapak RT di RW atau bagian dari TPK, di depan nanti mungkin ada beberapa lagi kegiatan yang akan dilakukan oleh desa melalui TPK untuk pembangunan infrastruktur dan TPT. Tolong untuk mengajak kepada masyarakat terdekat untuk membantu lah, intinya tidak membantu untuk material atau apapun atau tenaga, intinya kami membutuh bantuan untuk minimal lingkungan tersebut bersih gitu. Jadi kalau pembangunan itu kan sudah ada anggaran yang dibiayai oleh pemerintahan ya, tapi secara di luar konteks pembangunan mungkin lingkungannya akan terdampak kotor ya. Dan tolong juga kepada warga masyarakat yang mungkin nanti ada material yang disimpan di situ, jangan sampai terdengar di masa kemarin tahun 2021 saya dan TPK mengeluhkan kepada saya bahwa menyimpan material pun harus bayar. Itu saya tidak ingin terjadi, karena kita membangun untuk kegiatan pemerintahan di infrastruktur kita ini, kepentingan dan penerima manfaatnya adalah masyarakat yang terdekat. Masa ketika kita menyimpan material untuk kebutuhan manfaat masyarakat, kita harus mengeluarkan, karena kita tidak memiliki dan tidak diperbolehkan anggarannya untuk sewa menyewa tentang penyimpanan material atau alat gitu. Jadi tolong disampaikan, dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai ada ketersinggungan di dalam
lingkungan masyarakat ketika pembangunan di wilayah itu pun berjalan. Nah, alhamdulillah kita juga pada hari ini menjelang tahun baru Islam ya, 1 Muharram, kita berkumpul bersilaturahmi. Sekalian juga saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam segi pengelolaan atau kepemimpinan saya selaku kepala desa menjelang 3 tahun ini. Mungkin banyak ada kesalahan saya, dan saya pun tidak tahu umur kita kalau tidak saya memohon atau meminta maaf kepada bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini. Yang mudah-mudahan bapak juga dilancarkan rezeki, saya pun dilancarkan rezeki, diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas dan amanahnya, dilancarkan segala urusannya, gitu ya. Yang mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin saya juga harus menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini mengenai pembangunan yang akan dijalankan oleh kita, pembangunan yang didanai oleh anggaran Samisade. Nah, Samisade pun kita sangat harus diperhatikan, jangan sampai kepala desa berikut perangkat dan kasih kaur berupaya untuk bisa mendapatkan manfaat dari Samisade tersebut, tapi berdampak pada kita nanti dalam pemeriksaan. Jadi tolong kepada lapisan masyarakat untuk mendukung program kegiatan Samisade ini dengan sebaik-baiknya, dengan semulus-mulusnya. Jangan sampai ketika ada pemeriksaan inspektorat saya pribadi yang akan terbelenggu, saya sebagai kepala desa yang akan mempertanggungjawabkannya gitu. Jadi tolong dibantu, karena Samisade ini sangat jadi sorotan dari pemerintah daerah atau pemerintahan pusat. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi tentang pembiayaan atau pekerjaan Samisade. Tidak jauh beda dengan pembiayaan atau pembelanjaan desa melalui ADD dan DD gitu. Jadi jangan sampai tujuannya kita baik tapi hasilnya kurang baik gitu. Jadi tolong kita sama-sama saling mendukung, saling membantu tentang program yang kita laksanakan. Kemudian bagi Bapak RT yang mungkin infrastrukturnya masih belum memenuhi kebutuhan manfaat di masyarakat, apabila mau dibangun oleh dana pemerintah atau dana DD, dana Samisade itu, tolong lengkapi lagi administrasi. Kalaupun itu tanah masih belum ada kejelasan kepemilikannya, jadi jenah jalan umum, tapi jalan umum teh data anu terdata di desa, jalan umum teh milik usaha gitu. Ketika mau dibangun oleh pemerintahan desa itu jadi kendala karena tidak ada kejelasannya. Jadi tolong dibuatkan apabila ada jalan yang harus dibangun oleh desa ya dengan dana anggaran dari desa, tolong dan surat hibahnya yang menjadikan aset desa tolong dibuatkan, dan kedepannya nanti pun aset desa mesti didata dengan lebih teliti lagi, karena tuntutan dari pemerintahan daerah kita harus melengkapi cara administrasinya dan pertanggungjawabannya. Jadi itu bisa saya ulas kepada bapak-bapak
Dan mungkin saya akan rada panjang lebar ya ini ngomong, karena saya juga berbagai keluhan-keluhan yang sampai ke telinga saya di lingkaran warga masyarakat. Tolong intent lagi apa sih yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tentunya diperlukan sekali gitu. Jadi tolong diperhatikan administrasi kependudukan dari mulai KTP kartu keluarga yang tentunya ketika masyarakat itu membutuhkan, contohnya salah satu untuk kebutuhan administrasi ke rumah sakit gitu ya, kakaknya nggak jelas, KTP-nya nggak ada, jadi menyulitkan bagi ibu-ibu kader yang akan membantu mengurus di administrasi kesehatannya. Jadi tolong di tingkat RT ya sebulan sekali rembuklah dengan warga masyarakat, atau tiga bulan sekali rembuk dengan masyarakat musyawarah tentang perkembangan dan kondisi lingkungan masing-masing RT. Jadi supaya sinergi antara kepengurusan yang ada di kepemerintahan dan kontak dengan warga masyarakat ini bisa baik gitu ya. Jadi tidak ada bersuzon masyarakat ini terhadap Bapak RT gitu. Jadi jangan ada bahasa saya nggak mau mendengar sebenarnya, tapi terdengar gitu. Jangan sampai ketua RT, ketua RW jadi bahan yang disalah-salahkan terus gitu. Tapi apabila kita sudah menindaklanjuti, mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat di lingkungan, ngobrol, rembuk, kita juga ada pembelaan itu. Jangan sampai selalu salahnya terpojok di RT atau di RW. Jadi saya sarankan kepada Bapak RT, Bapak RW, tolong diagendakan untuk rembuk warga ya per RT, dan ada dokumentasinya minimal. Jadi RT kegiatan nanti kanyahoan sekali ya, ulah RT punya kegiatan cuma ngatur ke PLT, jadi ulah kegiatan ngatur ke PLT doang ya. Jadi rembuk warga dalam lingkup kemasyarakatan 3 bulan atau mau 5 bulan atau terserah itu gimana baiknya, tapi laksanakanlah permusyawarahan di tingkat RT. Kemudian RT juga kalau emang perlu ada kepala desa untuk hadir dalam rembuk tersebut, insya Allah saya siap. Dan ada beberapa staf desa, perangkat desa lah istilahnya, perangkat desa yang bisa juga mewakili apabila saya berbenturan waktu. Yang mudah-mudahan kita bersilaturahminya ada terasa gitu. Jadi ada perangkat desa, ada kepala desa, RT RW, dan warga masyarakat yang mudah-mudahan mau keberatan berpanya mau ngaluarkeun misalkan sebulan di Bapak RT-nya Lindung, terus Bapak RT-nya juga hadir sebulan lagi di RT Bojong, mungkin di 18 RT nggak akan kebagian semua setahun teh. Kalau sebulan sekali silaturahmi bersama, mau karugian meren meli aku aja kopi itu. Jadi silaturahmi tong ketinggali silaturahmi teh meliwat dari eta deui gitu. Jadi yang lainnya sok bersama-sama bersilaturahmi bersama, bersentuhan dengan warga. Sekarang di Nyalindung arek ngayakeun acara riungan aya kaderna, keun kaderna cenah nu ngaliwat urang nu ngadaharna gitu nya. Nah, jadi sekalian bersilaturahmi, aya permasalahan di lingkungan, aya usulan anu teu kaserap ku Bapak RT, mungkin ke yang lain kedengar juga. Nah, jadi bisa diemutan gitu. Ku Pak Odang kareuneuh ieu usulan teh ku Pak
RT teka simak. Waktu itu Pak RT aya nu ngusulkeun aya programna kan gitu. Karena sumber yang akan kita serap bukan hanya dari bantuan pemerintah dari dana desa atau dana samisade, yang mudah-mudahan dari berbagai dinas yang bisa disalurkan ke kita pun kita bisa manfaatkan. Jadi kemungkinan banyak sih sebetulnya yang harus saya sampaikan, karena begitu jarang kita bersilaturahmi dengan Bapak RT, hanya mungkin beberapa orang saja yang sering bertemu. Dan ini juga kedepannya harapan saya tetap masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku rukun tetangga yang mewakili daerah masing-masing. Jadi harapan besar saya Gunung Gelis ini bisa bertambah lebih baik dan lebih baik. Masa sih setahun iya lebih baik, setahun isukan lebih baik deh gitu. Jadi masa kalau kita berupaya tidak akan ada suatu perubahan. Jadi mungkin saya pun banyakkan di luar konteks ini ya, menyampaikan di luar konteks tema Musdes ini, tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan di dalam suatu kesempatan gitu. Jadi ini mohon maaf karena di luar konteks tersebut apa yang saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak. Jadi mungkin itu saja yang kilasan atau bagian yang saya sampaikan. Ya, jadi saya harap apa yang sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak dicermati, disikap dan diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gunung Gelis beserta jajaran perangkatnya, baik itu Sekdes, Kapur, Kasih, dan Kepala Dusun. Yang kami hormati Ketua beserta anggota BPD Desa Gunung Gelis. Yang kami hormati Ketua LPM beserta jajaran pengurus dan lembaga kemasyarakatan di desa, baik itu Ketua RT, Ketua RW, Ketua Tim Penggerak PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Nodi, apa bos tadi? Bos, ya. Pak Sekdes yang saya hormati selaku pembawa acara, pendamping desa Ibu Wiwit beserta rekan saya Pak Nandang dari staf seksi pemerintahan. Karena hari ini waktu yang bersamaan ada dua agenda Musdes RKPDes, satunya di Sukatani, satu lagi Gunung Gelis. Nanti siang jam 1 di Desa Nagrak. Ada tiga desa hari ini yang melaksanakan Musdes RKPDes, makanya dibagi-bagi. Ya, itu. Seluruh perwakilan tokoh masyarakat yang saya hormati dan juga kader posyandu, ibu-ibu yang selalu setia mendampingi bapak-bapak dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa yang disusun melalui RKP Desa. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, dan juga Allah memberikan kemajuan untuk Desa Gunung Gelis.
permohonan maaf dari Ibu Camat yang seyogianya beliau turut hadir di hadapan kita, karena beliau ada suatu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga saya secara pribadi dan kedinasan untuk mewakili beliau. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya salah satu kewenangan desa, bahwa desa diberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, tentunya bahwa pemerintah desa itu memiliki kewenangan untuk mengatur desanya dalam perencanaan. Apapun yang namanya suatu program kegiatan, tidak ada perencanaan akan menghasilkan yang tidak memuaskan, bahkan melanggar aturan. Itu. Ini biar bisa dipahami dulu Pak Kades, warga masyarakat. Musdes RKPDes ini adalah kegiatan tahunan desa yang tentunya tim penyusun RKP desa ini adalah melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap program kegiatan dan pembiayaan. Di samping hal tersebut, bahwa pemerintah desa melakukan pencermatan terhadap RPJM desa yang tahun 2020 ya, telah dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan RPJM desa dalam kurun waktu 6 tahun ke depan sampai tahun 2026. Ini ya. Dengan tersusunnya dan disepakatinya, dibahasnya dan disepakatinya RPJM desa pada tahun 2020 lalu, setiap tahunnya adalah dilakukan Musdes RKPDes, Musdes RKPDes, kemudian masuk dalam ranah DU RKPDes, usulan, daftar usulan yang akan dimusrenbangkan oleh pemerintah desa. RKPDes yang tahun 2023 ini sudah dibahas waktu yang tahun lalu. Ya, kalau benar saya hadir ya di sini ya. Untuk Musdes ya. Itu. Ya. Itu. Jadi harus tahu nih, oh sudah di Musrenbangdeskah waktu tahun lalu, yang sekarang masuk dalam akan diperdeskan. Ya, akan diperdeskan nih menjadi RKPDes. Nah, ketika nanti di bulan September desa melaksanakan Musrenbangdes, itu bukan untuk tahun 2024, tapi untuk tahun 2025. Itu. Ini tentang pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak semena-mena misalkan Kades menetapkan RKPDes tanpa ada diketahui oleh lembaga dan masyarakat, karena berbicaranya pencermatan dan penyelarasan. Itu. Boleh nggak ada usulan baru? Ya boleh-boleh saja. Yang penting cermat dulu. Apa yang dikatakan oleh Pak Kades tadi, bahwa program kegiatan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang masuk dalam 5 bidang: bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana. Dari 5 bidang ini dicermat. Apa yang dikatakan oleh Pak Kades tadi, untuk apa? Dilihat dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Itu. Ya, ini tentang penetapan Perdes RKPDes.
Ini tahapan masih 2 tahapan lagi Ibu Widya. 2 tahap lagi habis Musdes, Perdes, RKPDes ini. Nanti ada Musrenbangdes. Nah pagu-pagu yang sudah ada, apalagi punten dia mengkarakterisasi sih, biar masyarakat tahu. Di tahun 2024, maaf, berbicara masalah program Samisade, ini biar masyarakat tahu. Ini adalah program priorisasi bupati kita yang dengan pancakarsanya 2023 ini Pancakarsa adalah program kegiatan-kegiatan dari 5 bidang yang memang adalah akhir daripada jabatan Bupati Bogor. Apakah ada tahun 2024 program Samisade? Kan gitu. Insya Allah ada, insya Allah ya. Jangan kata Pak Jamal ada, insya Allah ada, tapi mungkin nominalnya yang tidak 1 desa 1 M bisa jadi berkurang. Kenapa berkurang? Kita kan nggak tahu kebijakan nanti pimpinan, ya kan? Itu insya Allah masih bisa dipertahankan kalau memang bisa dipertahankan untuk pemimpin yang baru nanti, yaitu kalau nggak salah Bupati habis di tanggal 30 Desember 2023. Sebelum dilantiknya hasil pemilihan, maka diisi oleh PJ, penjabat bupati. Itu untuk kekosongan jabatan. Sama juga kepala desa, kalau kekosongan jabatan diisi oleh penjabat, kan gitu. Kalau memang pilkada desa tidak tepat waktu, itu. Ini biar diketahui semua oleh masyarakat. Mudah-mudahan Samisade 2024 masih ada, walaupun nominalnya mungkin berkurang, ya kan, seperti itu, atau mungkin masih tetap. Wallahu a'lam, kita berdoa saja ya. Ayo Pak Sekdes, Pak Kades, kita tegak-tegak amat ya. Ketinggalin. Nah, berbicara pengelolaan keuangan desa perlu saya jelaskan nih biar paham semua. Bahwa kepala desa adalah sebagai penguasa pengelola keuangan desa. Tapi dalam penguasa pengelola keuangan desa, Pak Kepala Desa wajib membentuk TPK. TPK ini salah satu kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan sesuai dengan SHT. Walaupun sudah dianggarkan di dalam APBDes, pelaksanaannya ada TPK. Itu. Ini hanya sebagai evaluasi. Walaupun mungkin ini pemikiran BHP daerah Jaya. Pemerintah desa, apa yang dikatakan tadi oleh kepala desa, memberikan pengalokasian dalam APBD itu jangan sampai niatnya baik, tapi ini merupakan penemuan oleh inspektorat atau BPK. Tolong bantu kepala desa. Apa yang dikatakan tadi itu. Ini niatnya Pak Kades bagus. Ke Posyandu, ya kan, ke PAUD, ya. Bagus. Diberikan bantuan-bantuan. Nah, sekarang kita rubah mindsetnya sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Ini biar paham ibu kader maupun guru-guru PAUD. Karena ada TPK di desa. Itu. Pertama tentang insentif guru PAUD. Yang namanya PAUD itu adalah memiliki suatu yayasan. Betul. 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 Kecuali PAUD-nya PAUD desa. Bahwa di sini ditangani oleh pemerintah desa. Pengembangan
sarana prasarana pendidikan. Berbicara hal ini, ketika ini evaluasi buat pemerintah desa, ketika kepala desa mengalokasikan insentif guru PAUD itu tetap penemuan oleh inspektorat. Kenapa? Karena hak insentifnya itu diberikan oleh yayasan yang dibantu oleh pemerintah desa. Ini adalah perlengkapan jenisnya. Contoh, misalkan dibantulah ATK, dibantu sarana permainan buat anak-anak PAUD. Ini bisa apa namanya ke depan, tolong diperbaiki Pak Sekdes. Ya, seperti itu. Nah, berbicara karena ada TPK tentang pengelolaan keuangan desa, Kadar Posyandu ada yang namanya PMT. Betul? Mana Kadar Posyandu? Ya. Nah, harus kompak itu. Nama nggak ada duanya lah. Ya. Karena nggak mau diduain. Ketika berbicara tentang peningkatan gizi untuk stunting, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan oleh kader posyandu di masing-masing posyandu, kelengkapannya mau itu timbangan, mau itu tensi apa untuk anak balita panas dan lain sebagainya. Ini karena ada TPK, tinggal lihat dari pagu yang ada kegiatan posyandu. Nanti didampingi oleh posyandu masing-masing. Contoh Pak Kades nih, di posyandu tahun berapa? Salah satu Kenanga untuk peningkatan gizi balita, butuh susu, ya. Misalnya butuh nondi, obat-obatan, itu bisa mengusulkan kepada siapa? TPK desa. Nanti TPK desa yang mengadakan diserahkan, maka di situ ada tanda terima penyerahan. Ini kan maaf, saya perhatikan pemeriksaan inspektorat selalu salah melaksanakannya. Akhirnya kepala desa membalikan. Pokoknya yang pertama tuh mau nyaho. Ketika proses tersebut dilaksanakan salah sesuai dengan aturan, pokoknya rek berapa juta, rek 100 juta, rek 200 juta kembalikan. Kira-kira Pak Kades yang tadinya niat baik untuk mensejahterakan warga masyarakatnya, mensehatkan warga masyarakatnya, tapi tetap mengembalikan, kira-kira Pak Kades pusing tuh. Uang mah dibikeun, tapi kita mengembalikan deui. Eta uang di mana? Itu. Ya. Jadi perlengkapan, butuh misalkan posyandu sudah dialokasikan, butuh timbangan, ada desa fasilitasi perlengkapannya, serahkan kepada posyandu yang membutuhkan tersebut, bikin berita acara serah terima barang, karena barang itu menjadi aset desa karena dibelanjakan dari uang APBD. Coba kali. Begitupun hal-hal yang lainnya. Nah, kembali kepada rencana pembangunan desa. Coba RT, RW, kepala dusun, tokoh, lihat dulu yang direncanakan dalam pembangunan desa, baik itu jalan desa, baik itu jalan lingkungan, baik itu TPT. Lihat dulu, karena di mana kewenangan desa ada juga kewenangan dari pemerintah daerah, pusat maupun provinsi. Ketika itu ranahnya ranah provinsi, ketika itu ranahnya ranah kabupaten, itu tanggung jawabnya kabupaten kewenangan. Ketika itu jalannya aset desa, jalan lingkungan,
jalan gang, itu ranahnya aset desa, maka tanggung jawab pemerintah desa yang perlu direncanakan dalam RKP desa dan perlu dianggarkan dalam APB desa dengan memperhatikan skala prioritas. Paham? Bu? Paham Bu? Bapak RT RW paham? Allah ya, ini kita benar. Jadi pengkajian penyelarasan itu ya RT kita jangan mengusulkan tanah batu diusulkan. Giliran kades ngebangun ditanya alasannya mana aset desa, naon. Makanya kepala desa dapat membuat peraturan kepala desa, Pak Sekdes, tentang aset desa atau dalam perdes tentang aset desa. Nanti ditetapkan ditindaklanjuti dengan keputusan bahwa jalan desa itu dari sini sampai ini aset desa, ini jalan lingkungan aset desa, ini gang aset desa dengan lampiran metrik itu ya, seperti itu. Kemudian aset-aset desa yang sudah diberikan melalui lembaga yang ada itu tercatat dan diinventarisir. Nanti siapa petugas dari desa untuk melaksanakan pemeriksaan tentang aset desa, baik itu yang aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak. Itu dimonitor. Contoh misalnya, iya lain boga kades, boga desa. Kalau boga desa berarti boga masa. Siapapun boleh megang mic ini, mau RT, mau RW, mau kader, boleh pegang. Panggilannya RT, Pak. Kalau ini punya Pak Kades, mic, saya nggak boleh megang sekarang. Kan itu contoh ya. Saya kalau nggak diberi kesempatan lama itu karena ini manfaatnya buat kepentingan masyarakat. Ini cuma contoh hiji masalah mic kurang bicarakan daripada ngomong-ngomong ke itu ke dia tidak ada kias mic gitu. Dengan adanya pengeras suara ini karena dibeli melalui APBD, mas sahawe itu nyekel mangga ya. Nu awer nyekel mangga, nu laki mangga, RT mangga, Pak Kades mangga itu. Begitupun tentang kepentingan masyarakat dalam proses program rencana kerja. Itu. Jalan-jalannya Pak, saya nyanyi. Bapak, ya. Namun ayat-ayat muslim ngomong berapa? 3 orang Arab itu tidak ada di dia. Gitu, karena inspektorat tidak tahu menahu. Ketika desa menganggarkan misalkan 150 juta, dibangunnya salah. Dokumentasi berkas-berkas tanda terima bahan material semua sudah sesuai, tapi di lapangan tidak kesesuaian penemuan. Pembangunan bagus sesuai dengan spek, sesuai dengan volume, administrasi benar, penemuan dari. Makanya penyelarasan dan juga antara dokumen SPJ dengan real di lapangan harus ada kesesuaian, bukan kesempurnaan. Kalau kesempurnaan manusia mah gak ada yang sempurna kecuali rokok, mil sampurna. Bukan sempurna, manusia kan ada sempurnanya. Manusia bukan malaikat, inspektor bukan malaikat. Yang penting ada kesinambungan, keselarasan, keseimbangan antara real fisik di lapangan dengan dokumen pertanggungjawaban. Mau dibilang minyak dia pegadaian jangan main yang lain. Kalau diberi kesempatan, akhirnya kecewa. Itu sudah kepala desa sudah melaksanakan karena penemuan tidak dikembalikan tentang kejar-kejar. Akhirnya
duit sudah digelontorkan. Misalkan contoh mana? Nah, misalkan kalau misalnya deh pembangunan TPT jalan total semua 247 di kampung Cijabe, RT 1, RT 2, RT 3. Ya, ternyata ini TPT jalan Pemda perlu dibangun. Kira-kira menyalahi aturan itu? Salah menyalahi aturan itu? Salah. Karena yang namanya jalan Pemda itu adalah kewenangannya Pemda. Tinggal bagaimana caranya desa ketika melihat jalan Pemda ini ada TPT yang memang kelihatannya membahayakan kepentingan masyarakat, segera usulkan. Melalui apa? Melalui daftar usulan RKPD masuk dalam musyawarah di tingkat kecamatan, masuk usul. Nanti di tingkat kecamatan hanya kamu baca diusulkan. Itu. Apalagi puntennya ada di dia mah dikit-dikit kayak longsornya karena kondisi kultur tanah. Itu lihat. Makanya ketika ada pihak ketiga yang bangun, utamakan TPT heula bangun kumanehna. RT tugasna tanekor, RW tugasna jeung RT negor, LPR negor. Oh, LPR mangku kita ribut. Iya, dari dulu Pak kawan saya ini, ya kawan sejati dari dulu. Ya tolong pantau RT tugasnya, mantau wilayahnya masing-masing. Giliran ayam longsor sekarang nyalakan batu. Sementara RT sudah melihat lokasi wilayah masing-masing. Kira-kira itu ujian nggak? Nanti ada tim yang turun ke lapangan, lihat kondisi wilayah atau kadus mana kadus? Nah, kadus lapor ke kadus itu lah langsung ke desa RTT. SOP pakai RT lapor ke RW, RW lapor ke kadus, kadus turun ke lapangan lihat laporan RW bener bener. Namun benar nanti kadus yang lapor kepada kepala desa melalui LPMK atau melalui DPDK. Namun RT toh lapor ke RW nya dia wae, cari ke RT. Itu. RW sudah lapor ke kadus dan titik wae, cari ke RT. Bola kawakannya kan kayak orang tua anaknya tegur. Makanya laporannya harus makanya laporannya jangan lisan jangan lisan laporannya, tulis. Contoh begini, rekapitulasi hasil ya RT ini, hasil memperhatikan laporan hasil bikin RT hasil pengkajian wilayah. Jangan buat yang ini yang lengkap. Jalan miliknya milik siapa dulu, ya kan? Jalan lingkungan RT kalau ini merupakan aset desa. Setelah misalkan rusak parah, berat dan lain sebagainya di lingkungan RT ini dengan volume sekian, tolong dong sampaikan ke kadus. Itu ini yang bagus. Jadi kalau lapor langsung ke desa, kepala desa menangani bukan orang satu orang. Kepala desa ini menangani warga masyarakat dari sejadah sampai haram jadah. Ini apa desa? Coba, namun ayat narkoba 100 itu. Karena jelma matu warga haram jadah. Itu. Laporkan melalui protapnya karena masing-masing sudah ada protap tupoksinya.
bahwa kadus adalah menangani beberapa RW. Betul. Begitu. RW menangani beberapa RT. Jangan RT 1, RW 1 lapor ke RW 2, salah. Salah alamat tuh nanya, alamat palsu namanya, ting-ting. Itu ini jadi cacahan ulah bakal ditirasi. Nah, jadi kembali kepada intinya, RKP desa ini adalah rencana kerja pemerintah desa. Ya, penyelarasan, pencermatan kepada kegiatan program kegiatan yang sudah tertuang dalam RPJM desa. Kemudian biayaan juga menggunakan pagu tahun sebelumnya atau pagu berjalan. Seperti itu. Kenapa? Karena di dalam peraturan desa tentang APB desa itu akan terjadi perubahan-perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena kita mengikuti dari kebijakan dari pemerintah tentang pagu indikatif yang diterima oleh desa. Itu saja. Gini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kalau nggak salah ada 30 menit, maksudnya nggak nyampe 30. Insya Allah bermanfaat untuk kemajuan warga masyarakat Desa Gunung Gelis. Itu saja, mohon maaf Pak Kades, Pak Ketua BPD, Ketua LPM, dan juga Pak Sekda, dan juga rekan-rekan semua para RT dan RW, dan juga para lembaga yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekdes yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan hasil realisasi APBDes semester 1 khususnya yang bersumber dari dana desa. Yang terhormat Pak Sekcam yang dalam hal ini mewakili Kecamatan Sukaraja, yang terhormat Kepala Desa Gunung Gelis, yang terhormat Ketua BPD Desa Gunung Gelis beserta jajaran, yang terhormat Ketua LPM beserta jajaran, yang terhormat pendamping desa, yang terhormat Ketua RT dan RW se-Desa Gunung Gelis. Langsung saja saya akan menyampaikan laporan realisasi semester 1 yang bersumber dari dana desa. Yang pertama adalah pelaksanaan pencegahan stunting atau pemberian PMT bagi ibu hamil, yaitu sebesar 5.103.000 dengan rincian 81 jiwa kali 3 bulan kali 21.000. Kemudian untuk PMT balitanya 15 juta, total anggaran 15.309.000 direalisasikan pada semester 1, yaitu 5.103.000. Untuk balutanya yaitu 14.850.000 dengan rincian 297 jiwa kali 5 bulan kali 10.000. Untuk PMT balitanya 23.200.000 dengan rincian 464 jiwa kali 5 bulan kali 10.000, dengan total yang sudah direalisasikan pada semester 1 untuk kegiatan pencegahan stunting yaitu 43.153.000 sesuai dengan dana desa yang diterima yaitu 40%. Kemudian yang kedua, pemutakhiran data SDGs yang sekarang sedang berjalan yang dilakukan oleh petugas pendata di tiap-tiap wilayah, dan itu masih berjalan Pak Sekcam kegiatannya dengan petugas pendata sebanyak 9 orang untuk membawahi 18 RT, 5 RW, kemudian operator desanya 2 orang. Jadi dilakukan secara manual, kemudian diinput oleh operator desa langsung melalui web. Dan sekarang sudah berjalan berapa persen Pak Operator? Untuk data masih berjalan sih sekitar kalau
50%. 56%. Iya, 50 sampai 60% untuk kakak dan individu. iya. Untuk yang udah sebagai install ya. Tapi untuk penguploadan karena banyak kendala, salah satunya jaringan dan web ya. Jadi baru terupload kurang lebih 30 sampai 40% individual. Jadi itu ya yang pemutrihan data SDGs ini kenapa penting, karena perencanaan pembangunan nanti harus selaras juga dengan hasil SDGs ini. Bukan saja dengan RPJMD yang sudah disusun, tapi akan berkaitan dengan data hasil SDGs. Kenapa TPK mengharapkan di bulan Juli ini selesai? Karena untuk menyelaraskan kegiatan apa yang akan nanti dilakukan oleh pemerintah desa kaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Itu harus selaras dengan SDGs. Nah, di SDGs desa sendiri itu akan muncul tersendiri secara otomatis kegiatan apa yang harus menjadi skala prioritas. Kenapa SDGs ini penting? Karena kenapa Juli harus selesai? Karena September kita sudah harus mengesahkan RKPDes sebelum di Desember disahkan menjadi PPDes. Maka tim penyusun RKP ini tugasnya lumayan berat. Maka itu harus bekerja sama dengan ketua RT dan RW. Dari sekarang dipersilakan untuk ketua RT dan RW mengusulkan daftar usulan kegiatan dengan harapan tidak saja kegiatan pembangunan infrastruktur lingkungan, tetapi pembangunan manusianya pun harus diusulkan, Pak. Kalau kita membangun 5 tahun selesai, tapi untuk membangun manusia untuk generasi ke depan, insya Allah selama-lamanya akan bermanfaat. Maka usulan kegiatannya diharapkan tidak saja kegiatan infrastruktur desa. Ini tuh Pak ya, bisa ditambah. Untuk kegiatan infrastruktur desa yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekcam, kemudian ditegaskan lagi oleh Pak Sekdes, harap melampirkan surat hibahnya alas hak, misalkan mengusulkan pembangunan PAUD. Nah, itu tanahnya harus ada surat hibahnya, dari siapa tanah tersebut dan berapa luasnya. Kalau tanahnya dari Pak RT, harus ada surat pernyataan lagi setelah saya sudah tidak terpilih menjadi ketua RT, jangan diambil lagi tanahnya Pak. Kan itu kejadian. Ada di beberapa daerah setelah saya tidak menjadi ketua RT, maka diambil tanahnya. Ya, pembangunan ini jadi milik siapa? Itu yang tidak diinginkan oleh pemerintahan desa Gunung Gelis. Makanya bukannya saya itu bergong ketika saya melotot gitu ke Pak RT Jawa Umum gitu ya. Mana hibahna? Karena saya juga diminta seperti itu oleh Pak Ades. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan TPT jalan lingkungan dengan betonisasi jalan lingkungan, sama lokasinya di RT 1 dan RW 4. Karena TPT dan pembangunan betonisasi jalannya ada di satu titik yang sama. Ketika kita melakukan tidak bisa melakukan betonisasi jalan kalau tidak dibuat dulu TPT-nya, maka kegiatannya oleh tim perencana itu disatu paketkan, disatu kegiatankan. Itu sudah selesai Pak ya, sudah bermanfaat untuk masyarakat. Tinggal ada satu yang kurangnya antara saya dan PRT, itu belum selesai. Ngabin ya? Tolong dilengkapi Pak, saya tidak buka di forum. Kemudian yang kelima, TPT jalan lingkungan yang berlokasi di Kampung Gunung Gelis RT 3 RW 1, yaitu Pak RW Umuh yang mengatakan bahwa orang galak katanya. Maaf ya Pak ya, pada kesempatan ini saya sampaikan maaf saya, semata-mata saya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab saya. Kemudian LTDD selama 6 bulan Ibu pendamping sudah direalisasikan sebesar 126 juta, berarti sudah 50%.
dengan total KPM yaitu 70 penerima manfaat kali 6 bulan kali 300.000. Kemudian insentif guru PAUD. Nah ini insentif guru PAUD di semester 1 Pak Sekjen sudah kita laksanakan, sudah kita realisasikan kepada guru PAUD sebesar Rp23.500.000, berarti sebesar 42% dari pagu, dengan jumlah 11 orang kepala sekolah dan guru. Kemudian untuk insentif kader KPM desa sebesar Rp5 juta, itu untuk 2 orang kali 500.000. Mungkin itu saja yang sudah direalisasikan pada semester 1 tahun 2023. Kenapa kader KPM ini diberikan insentif? Karena tugasnya juga sangat berat. Tim perencana tidak mungkin bisa menganggarkan pemberian PMT kalau tanpa ada jumlah ibu hamil, balita dan baduta tiap-tiap posyandu. Karena saya tidak mungkin mendata, tim perencana tidak akan mungkin mendata berapa yang hamil ya Bapak. Itu tugasnya dilaksanakan oleh kader KPM. KPM itu singkatan dari kader pembangunan masyarakat yang bersinergi dengan kader posyandu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, laporan realisasi tahap 1 dari dana desa. Kemudian rencana kegiatan pada semester 2 tahun 2023, permohonannya sudah disampaikan. Tapi ada beberapa syarat yang belum dilaksanakan. Salah satunya adalah musdes ini, yaitu yang pertama kegiatannya untuk pencegahan stunting, sama seperti yang tadi sudah diuraikan, PMT ibu hamil, PMT balita dan PMT balita. Kemudian untuk pembangunannya hanya ada satu titik, yaitu pembangunan rehab drainase jalan desa yang berlokasi di RW 02, satu paket kegiatan untuk semester 2. Kemudian ada kegiatan ketahanan pangan yang mungkin nanti akan dibahas lebih dalam ya Pak ya. Kegiatan ketahanan pangan itu di semester 1 uangnya sudah parkir di rekening sebesar Rp29.086.100. Itu tidak bisa diambil Pak, karena tidak cukup, belum mencukupi dari pagu secara keseluruhan. Kemudian di semester 2 dialokasikan atau diusulkan, dimohon kepada pemerintah daerah sebesar Rp195.819.100. Jadi masih ngait di masih ngait di tahap 3 sebesar Rp24.054.800. Insya Allah di semester 2 kegiatan ketahanan pangan akan bisa kita laksanakan. Kegiatan ketahanan pangannya sesuai dengan apa yang direncanakan tahun lalu, yaitu di RW 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau tidak ada perubahan yaitu peternakan kambing. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Sekdes untuk kegiatan ketahanan pangan. Kemudian kegiatan BRTDD itu direncanakan 6 bulan karena permohonannya terpisah Pak, antara kegiatan fisik dan non fisik itu terpisah dan persyaratannya pun berbeda. Kemudian ada insentif kader KPM. Kemudian insentif guru PAUD mungkin di semester 2 untuk diketahui itu akan dialihkan kepada ATK dan AP ya, ibu-ibu guru pun ada ya di sini ya. Karena ternyata PAUD kita sudah berbentuk yayasan. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pak Sekdes dan kepada kepala desa, kelalaian dari tim perencana yang tidak menanyakan legalitas PAUD-nya itu sendiri. Saya harap nanti yang sudah direalisasikan 5 bulan itu tetap kita bisa pertanggungjawabkan.
Mungkin itu rencana kegiatan semester 2 yang bersumber dari dana desa. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari Samisade 1 miliar 1 desa, dan untuk desa Gunung Gelis totalnya pas 1 miliar kita alokasikan untuk kegiatan. Yang pertama, pembangunan PPT jalan yang berlokasi di Kampung Cijabe dengan volume 130 meter panjang, tinggi 2,5, lebar 0,5 meter. Itu jumlahnya Rp240.500.000 dengan dibagi 2 termin. Tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%. Untuk tahap satunya uang sudah terparkir di TPK. Tepuk tangan atuh. Karena hese kita proseskan bolak balik lagi ibu. Uang sudah terparkir di TPK. Mungkin nanti besok TPK akan diundang secara khusus untuk melaksanakan MP2K atau musyawarah pra pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu pembangunan turap TPU. Kenapa TPU ini diturap? Karena di bawahnya ada rumah penduduk Pak, dan sudah terjadi longsor menimpa rumah warga. Itu lokasinya di RW 02 dengan panjang volume 143 meter. Kemudian ada pembangunan drainase di Jalan Sarang Tupai, lokasi drainase Jalan Lodaya kita buat dari Yudit di Kampung Pasir Lembu RT 2 RW 5 dengan panjang 250 meter. Di usulan ada 300 meter, jadi kurang 50 meter dari usulan 300 meter ya Pak RW ya. 300 meter yang bisa direalisasikan hanya 250 meter dengan alokasi anggaran 225 juta. Kenapa? Tentu harus beralasan kenapa itu drainasenya harus pakai unit. Karena dengan harapan jalan yang sekarang 2,5 meter itu menjadi 3 meter. Atasnya kita manfaatkan untuk jalan. Begitu Pak. Kemudian ada drainase juga sama jenisnya dari unit yang berlokasi di Jalan Sarang Tupai, Kampung Gunung Gelis RT 3 RW 1. Masih Pak Bangkot lagi 225 juta dengan tahap 1 60% 135 juta rupiah. Kenapa itu dipasang drainase? Karena ternyata hasil dari pemantauan ketika hujan airnya masuk ke jalan yang menuju masjid yang terletak di Kampung Pabanggon, dan akhirnya banjir pada lingkungan Kampung Pabanggon RT 3 RW 1. Dengan harapan ketika drainase ini sudah terbangun, airnya bisa masuk ke drainase sehingga air hujan tidak masuk lagi ke perkampungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian tunggu undangan berikutnya untuk lokasi tersebut, yaitu berarti Ketua RW 03 dengan Ketua RT 12, kemudian Ketua RW 02 dan Ketua RT 02, kemudian RW 01 dan RT 03, kemudian RW 02 dan RW 05 dan RT-nya RT 02. Itu nanti ada undangan khusus besok untuk melaksanakan musyawarah pra pelaksanaan kegiatan, apa saja yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada tambahan lagi sedikit, Pak. Tadi Pak Sekdes mendapatkan informasi bahwa Desa Gunung Gelis mendapatkan tawaran program dan sudah ada list di PUPR. Saya sampaikan di sini pada kesempatan ini, tolong didata juga atau dicari juga lokasi tempat pembangunan reservoirnya. Reservoirnya berarti harus ada di atas pemukiman masyarakat supaya airnya bisa dialirkan kepada masyarakat. Kemudian data juga calon penerima manfaatnya.
ada berapa, karena nanti itu sistem meterisasi untuk biaya perawatannya tentunya. Berapa calon penerima manfaatnya, dan itu nanti akan dikenakan biaya Pak. Iuran per kubikasinya berapa? Itu disampaikan kepada masyarakat dengan matang. Kalau pada kesempatan ini kurang jelas, nanti bisa berkoordinasi dengan saya dan Pak Sekdes. Khusus untuk Ketua RT 1, RW 4 dan Kadus 2 untuk sarana air bersih. Mungkin itu saja. Dan rencana pelaksanaannya masih di tahun ini. Itu kadang-kadang Pak kalau dinas itu mendadak. Pelaksanaannya siapa? Itu pelaksanaannya nanti pihak ketiga dari PUPR, tapi di pihak ketiga kan. Kita hanya sebagai penerima manfaatnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.